Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama shifa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatallah. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus para alim ulama, para tokoh, para guru, para asatid wal asatizah, juga aparat pemerintahan, wabil khusus teman saya ini Pak Kiai Nur Anwar Amin LC, tentu juga banyak teman-teman saya yang tadi baca Al-Quran, juga teman saya. Izinkan saya dalam kesempatan ini ingin mengingatkan, saya kira dua-duanya sudah ngerti soal rumah tangga, tapi ingin mengingatkan. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kepada semua kita tentu, bahwa apa yang barusan kita kerjakan adalah peristiwa suci yang harus kita jaga kesuciannya. Karenanya saya ingin mengingatkan semua kita, luruskan apa yang kita lakukan tadi, khususnya kedua mempelai, harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahwa nikah yang kita kerjakan semata-mata melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Oleh karenanya Rasul menyatakan seperti yang saya ucapkan tadi di depan, kata Rasul, siapa yang nikah karena Allah dan menikahkan karena Allah, maka pernikahan itu akan senantiasa ada dalam lindungan dan pertolongan Allah. Kita bisa bayangkan kalau rumah tangga ada dalam perlindungan dan pertolongan Allah, maka dijamin perjalanan rumah tangganya aman dari berbagai macam persoalan yang membuat terganggu rumah tangga tersebut. Oleh karena itu kata Rasul, yang pertama, siapa yang menikah dan menikahkan karena Allah mendapat jaminan. Karenanya mumpung masih anget nih, kalau kata orang Bekasi, kalau ada sedikit yang kurang pas, luruskan nih sekarang nih, bahwa apa yang kita kerjakan semata-mata karena Allah dan mencontoh sunnah Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, yakini oleh kedua mempelai bahwa pasangan ini adalah pasangan yang terbaik. Apa nyebutnya nih? Bang atau Mas? Apa nyebutnya nih? Kak Ahmad Rifai adalah
suami yang terbaik untuk Aar. Jadi Kak Ripai ini adalah suami yang terbaik untuk Aar, dan Aar adalah istri yang terbaik untuk Kak Ahmad Ripai. Kenapa saya katakan begitu? Tadi Qori membacakan dan saya juga dibacakan tadi dalam surat Ar-Rum ayat 21. Dasarnya karena Allah menyatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan untuk kamu dari bagianmu pasangan. Jadi ketika Allah menyebut azwaj, itu kalimatnya khalaqa. Kata ahli tafsir, kayaknya Karipai udah hafal. Kata para ahli tafsir, kalau kalimat khalaqa itu given, artinya kita siap menerima siapa akan menjadi pasangan siapa, tidak ada pihak lain yang bisa menentukan. Semuanya itu sudah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan bisa dibayangkan Buni Asih ketemu dengan Pondok Soga, Babelan, lebih utara kan, kata kasarnya dari hilir ke hulu kan ya, bahkan Sidratul Muntaha kan. Tapi bisa ketemu. Kenapa? Karena sudah memang Allah ciptakan untuk menjadi pasangannya. Kita sering saksikan ada orang ta'arupan dengan tetangga, tapi jadinya sama orang yang jauh di mana-mana. Tapi sebaliknya, dia berhubungan lama dengan yang jauh dari mana-mana, malah jadinya dengan apa? Tetangga. Kenapa? Sebab khalaqa. Jadi kalau khalaqa itu sudah tidak ada apa? Siap menerima, given. Jadi saya katakan yakini ini yang terbaik. Kenapa? Sebab Allah tidak ada cerita menciptakan yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pasti ada rahasia yang istimewa kalau oleh kedua mempelai ini diolah sedemikian rupa dengan baik sesuai dengan ajaran agama. Jadi yakini ini adalah pasangan yang terbaik. Selanjutnya, untuk apa ini pasangan? Kata ayat berikutnya, litaskunu ilaiha, supaya kalian berdua tentram, sakinah, nyaman, tumakninah. Jadi tujuan rumah tangga adalah sakinah. Supaya apa? Tenang tuh hidup kita, karena sudah ada apa? Pasangan. Itulah tujuan rumah tangga. Tapi untuk bisa sakinah atau tidaknya di rumah tangga, Allah beri lagi fasilitas. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah jadikan di antara kamu berdua rasa cinta dan rasa sayang, mawaddah warahmah. Jadi artinya sakinah bisa didapat kalau mawaddah warahmah, rasa cinta dan rasa sayang dijaga dan dipelihara. Ingat, kalau ajwad kalimatnya khalaqa, tapi ketika mawaddah warahmah kalimat yang digunakan ja'ala. Kalau khalaqa given, kalau ja'ala itu kita yang menentukannya. Mawaddah warahmah, rasa cinta, rasa sayang dijaga atau tidak, dipelihara atau tidak, ada pada kedua mempelai. Allah hanya kasih nih, ente dikasih rasa cinta tuh, dikasih rasa sayang. Mau dijaga enggak ini rasa cinta kasih sayang supaya sakinah didapat? Kalau dijaga, pasti sakinah didapat. Kalau itu rasa cinta dan sayang diporak-porandakan, diabaikan, maka sakinah tidak akan didapat dalam rumah tangga itu. Siapa yang menentukan mawaddah warahmah bisa seperti itu? Kedua mempelai. Karena itu ananda, jaga, pelihara rasa cinta dan rasa kasih sayang supaya rumah tangga kita tercipta rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang bahagia. Ini berdasarkan surat Ar-Rum, pesan terkait dengan apa itu, siapa itu pasangan kita dan lain sebagainya.
Selanjutnya, bagaimana tuh untuk membina rumah tangga sakinah melalui mawaddah warahmah? Ananda perlu mencontoh akhlak Rasul, khususnya Ananda Ahmad Rifai. Rasul dalam catatan sejarah pernah bersabda yang bunyinya begini, kata Rasul, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Kata Rasul, tidak akan pernah memuliakan seorang perempuan, seorang istri kecuali suami yang mulia, dan tidak akan pernah menghinakan seorang istri, seorang perempuan kecuali suami yang hina. Jadi ukuran seorang suami mulia atau hinanya, lihat saja cara dia memperlakukan istrinya. Kalau istrinya diabaikan, dicampakkan, dicemooh dan lain sebagainya, gambaran dia suami hina. Tapi kalau istrinya dimanjakan, dimuliakan, segala macam diberikan apa? Kenyamanan, gambaran dia suami yang mulia. Oleh karena itu Ananda Rifai, muliakan Aar. Kelak Allah akan memberikan kemuliaan untuk Ananda baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sedemikian mulianya Rasul. Aisyah pernah bercerita, kata Aisyah, saya sempat tidur tuh bareng sama baginda Rasul. Di tengah malam Rasul bangun dari tidurnya, padahal tubuh Rasul sempat nyentuh tubuh saya, kata Aisyah. Tapi dia bangun. Begitu bangun apa? Kata Rasul, izinkan saya hendak melaksanakan sholat malam. Untuk sholat malam saja, karena menghargai, menghormati istrinya, Rasul minta izin. Saya mau tanya sama ibu-ibu, si bapak kalau keluar mau macam-macam, lapor nggak sama ibu? Lapor ya. Kata bapak, kata ibu enggak. Mana yang benar nih? Nanti kita buktikan di lapangan. Malah ibu nanya juga, mau kemana Pak malam-malam? Ah, lu perempuan tanya-tanya, gimana gua aja kan gitu. Nggak bisa. Suami yang mulia seperti baginda Rasul, mau sholat malam saja ngasih tahu tuh. Lah kita mau nongkrong, mau apa istri nanya malah dijawabnya apa? Perempuan mau tahu aja ini urusan laki-laki kan gitu. Gak bisa. Suami yang mulia itu menghormati, menghargai siapa? Istrinya. Senang nih si ibu kalau dibeginikan. Sudah, jangan panjang-panjang, nanti kiai yang banyak nih panjang. Yang kedua, untuk Ananda Aar, kata Rasul, istri yang paling ideal, yang paling utama adalah iza nazartaha sarratka. Kalau dilihat sama suaminya, baik tanggal muda maupun tanggal tua, selalu menyenangkan. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ini ibu kalau dia tanggal muda senang nggak? Menyenangkan nggak? Kalau tanggal tua, kata bapak katanya tanggal muda asem, tanggal tua apalagi kan? Padahal kata Rasul, istri yang bagus itu kalau dilihat sama suami, baik tanggal muda tanggal tua, selalu menyenangkan. Itu gambaran istri yang bagus, yang ideal. Ini mah dilihat sama suami senyum atau bu, wani piro kan gitu. Ah, ini gambaran nggak beres itu. Pokoknya mau dapat mau tidak, itu apa hadiah dari bapak. Kalau dilihat pikir sepet. Maka pakaian juga jangan dipakai bagus kalau apa? Mau undangan. Kalau di rumah pakai daster yang udah deng-deng segala. Dan jangan panjang-panjang juga ya. Kira-kira begitu Bu. Yuk kita berlomba. Bagaimana caranya jadi istri yang ideal, jadi istri yang bagus, dan jadi suami yang bagus. Berlomba lah. Untuk apa? Fastabiqul khairat. Bapak Ibu sekalian, saya ingin panjang, tapi saya ngejar waktu. Cukup aja. Intinya, untuk menjaga rasa cinta dan kasih sayang, yuk pelihara, bina dengan cara meneladani akhlak Rasul sebagai suami, apa yang diajarkan Rasul sebagai istri. Dan yang berikutnya, bawa bekal. Bekal yang terbagus bukan warisan.
Bekal yang terbagus bukan jabatan atau kekayaan. Kata Al-Quran, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu sekalian, bekal yang terbaik adalah kualitas ketakwaan. Karena kalau orang udah takwa, Allah menyatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam ayat lain Allah mengatakan, innalil muttaqina mafaza. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan senantiasa bahagia. Jadi bawa itu bekal ketakwaan. Bahkan dalam ayat lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk kampung bekalnya iman dan takwa, maka Allah akan bukakan sumber-sumber keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Begitu juga rumah tangga, kalau berbekal iman dan takwa, lihat perkembangan rumah tangganya akan senantiasa dilingkari dengan keberkahan-keberkahan. Dan bekal yang terbaik juga adalah birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan pernah karena sudah punya pasangan abai terhadap orang tua, apalagi berbuat durhaka kepada orang tua. Rasul mengatakan semua dosa ditangguhkan siksanya nanti di akhirat, kecuali uququl walidain. Durhaka kepada orang tua di dunia pun akan bisa dirasakan. Oleh karena itu ananda berdua berlombalah untuk berbuat baik kepada orang tua. Bahkan dulu saya diajari sama guru saya, kalau ingin berkah, umur sehat terus, berbuat baiklah ke ibu bapak kita. Kalau ingin berkah rizki, berbuat baiklah kepada ibu bapak mertua kita. Kalau ingin berkah ilmu, berbuat baiklah kepada guru. Nah biasanya ini yang untuk berkah kepada mertua ini yang agak susah. Kalau orang tua pasti selesai. Kalau ke mertua mau apa? Mau nyaba, sudah ada oleh-oleh buat emak bapak, nanti masih lama kan gitu. Sudah mau berangkat, nanti di jalan kan gitu. Sudah di jalan apa? Nanti aja atahan. Akibatnya apa? Kurang sempurna kita berbuat baik kepada apa? Mertua. Karena itu berlombalah untuk berbuat baik. Kalau perlu ini kepada orang tuanya Mas Rifai kepada orang tua apa? Kalau berlomba besar-besar baik-baik, maka insya Allah itu rezeki akan menggelontor, akan mengikuti kehidupan rumah tangga ananda berdua. Dan yang terakhir, awali perjalanan rumah tangga dengan doa. Doa yang sempat saya dapatkan dan saya praktekkan bunyinya adalah Allahumma ij'al awwala hadzal yaum sholaha. Ya Allah, jadikan awal perjalanan rumah tangga ini penuh dengan kedamaian. Wa awsatahu falaha, dan di tengah proses menjalani rumah tangga terdapat banyak kebahagiaan dan keberuntungan. Wa akhirahu najaha, dan di akhir cerita perjalanan rumah tangga terdapat sejumlah kesuksesan. Wa nas'aluka khairat dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Dan kami memohon kebaikan dunia dan akhirat melalui rahmatmu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, saya langsung ya. Yuk,